Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Jumaiyah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah KN-UAN serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Sholawat beserta salam adalah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Di sini saya membuat video sebagai tugas mata kuliah KN-UAN tentang menyampaikan materi mengenai hak asasi manusia dalam perspektif NU. Langsung saja, hak asasi manusia dalam perspektif NU. Sebagaimana yang kita tahu, yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights yang diproklamasikan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, hak asasi manusia harus ditafsirkan dengan adil dan benar. Tujuannya agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Terjadi pembelokan bahkan pengembalian harus dalam pergulatan penegakan HAM di Indonesia dari yang semula penuh pelanggaran dan sangat represif oleh aparat negara menjadi lebih berpihak kepada perlindungan HAM yang bahkan dalam kasus tertentu cenderung mendesak dan mengalahkan aparat negara itu sendiri. Hal ini dapat dilihat paling tidak dari lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan termasuk perubahan konstitusi yang lebih memberi tempat pada konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi manusia dengan imperasi yang lebih kuat maupun dalam kasus penanganan kasus-kasus hak asasi manusia yang diproses secara hukum. Islam sendiri merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi, bahkan Al-Quran menjaminnya adanya hak permuliaan dan pengutamaan manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Manusia memiliki dua hak, yakni hak al-karomah dan hak al-fadilah. Apalagi misi Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, di mana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Islam sendiri menempatkan dalam kerangka universalisme peradaban. Universalisme itu tercermin dalam ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian tinggi terhadap unsur-unsur utama nilai kemanusiaan, dengan diimbangi oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam itu sendiri. Relevansi dari implementasi ajaran agama harus diukur berdasarkan pertimbangan kemaslahatan seluruh umat manusia dan prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atau mabadi' khairu ummah yang dirumuskan dengan cakupan yang luas. Dengan begitu, agama menjadi kekuatan pembebas atau penyatu berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, NU adalah organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yang sangat mendukung terwujudnya nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar teori atau wacana saja, NU pun sudah melaksanakannya. NU sangat konsen dalam penegakan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini tertuang dan sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tahun 1997 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan merekomendasikan agar 5 prinsip dasar kemanusiaan menjadi konsep yang utuh untuk memperjuangkan terwujudnya al-huquq al-insaniyah atau hak asasi manusia
yang bergerak secara aktif dan sungguh-sungguh di bumi Indonesia ini. Al-Hukuk Al-Insaniyah tersebut adalah yang pertama, Hifdz ad-Din, merupakan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agamanya dan keyakinannya. Sementara itu, Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas atau kelompok agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan untuk beragama dan larangan adanya pemaksaan beragama antara satu agama dengan agama yang lainnya. Yang kedua, Hifdz an-Nafs wal Ird, memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas penghidupan pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, kebebasan dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Yang ketiga adalah Hifdz al-Aql, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dalam berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minum-minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat yakni Hifdz an-Nasl, merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi pekerjaan, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Menurut syara, free sex, zina, homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan Hifdz an-Nasl. Selanjutnya yang terakhir, Hifdz Ammal, dimaksudkan dengan jaminan atas kepemilikan harta benda seperti harta benda, properti, dan lain-lainnya, dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari orang lain seperti mencuri, korupsi, kolusi, monopoli, oligopoli, monopsoni. 5 prinsip dasar kemanusiaan tadi, Al-Hukuk Al-Insaniyah, yang telah saya terangkan sangat relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, yaitu keyakinan akidah yang secara transendental dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Demikianlah materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif NU yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Sekian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.